Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini hari Rabu tanggal 10 November. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jangan lupa ya, meskipun kita tahu bahwa nilai-nilai pahlawanan sekarang ini jujur sudah mulai menurun dan banyak dipertanyakan. Yang banyak adalah nilai-nilai para pecundang, tapi tetap saja kita harus memperingati ini, dan ini merupakan semacam pengingat pada kita bagaimana dulu para pendahulu kita, para founding parent kita itu berjuang menegakkan bangsa ini dengan susah payah mempertaruhkan harta, benda, dan nyawa. Jadi bukan nyari harta lewat negara, tapi mempertaruhkan benda dan nyawanya untuk negara. Itu ya, Bapak Rocky ya. Ya, itu intinya kan. Akhirnya kita mengingat Hari Pahlawan ini bukan untuk mengingat para pahlawan yang memang moralnya itu dicatat oleh sejarah, tapi kita mengingat para pengkhianat sebetulnya. Hari Pahlawan itu sebaiknya kita ingat-ingat aja para pengkhianat. Kalau pahlawan, ada pahlawan yang udah mati 2 kali tuh, karena melihat jejak sejarah yang mereka tuntun itu akhirnya menghasilkan pengkhianatan. Dalam soal bisnis, dalam soal politik, soal culture. Jadi kita selalu merasa bahwa arwah yang gentayangan itu berteriak-teriak untuk mengembalikan fungsi mereka sebetulnya. Tapi kemudian lenyap oleh hiruk pikuk kekuasaan itu. Karena itu pusara-pusara udah kosong, tulang belulang mereka udah lama dikeruk jadi batu bara tuh. Oke, saya kira ini penting, terutama juga para generasi muda yang sudah makin jauh berjarak. Generasi digital ini sangat berjauh dari persoalan-persoalan sejarah, karena kita tahu nih, jujur saja ini salah satu mata pelajaran yang sangat penting atau mata kuliah penting soal sejarah ini sekarang ini dianggap tidak terlalu penting lagi bagi bangsa kita ini. Padahal dengan memahami sejarah sebenarnya kita bisa memahami jati diri bangsa kita seperti apa. Itu pahlawan itu selalu lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui tugas mereka. Dan mereka jadi alat pembanding untuk menghitung moral bangsa, tuh, moral pemimpin-pemimpin baru sekarang, tuh. Kalau ada orang yang keserakahannya luar biasa dan tanpa kesempatan kita untuk mengaudit kekayaan seseorang, tanpa kita punya kesempatan untuk melihat apa sebetulnya persembunyian moral dia tuh, itu menunjukkan bahwa nilai kepahlawanan tuh nggak kita punya lagi. Orang mungkin nggak perlu baca buku sejarah tuh karena kontroversi, tetapi ada etik yang harus kita pegang, itu bahwa bangsa ini didirikan dengan maksud kesetaraan, dengan maksud keadilan sosial. Nah, itu yang membuat kita jengkel karena melihat kekuasaan itu seperti nggak punya pengetahuan tentang sejarah. Bahwa ini bangsa didalilkan untuk kemaslahatan seluruh manusia, seluruh bangsa, bukan untuk demi akumulasi segelintir orang, lalu tiba-tiba mengakuisisi banyak perusahaan, dan tanpa dasar kita curiga ada apa, permainan insider trading, info yang dijual belikan, semua itu kan berbeda dengan nilai-nilai kepahlawanan yang tulus memberi bahkan nyawa demi kesetaraan manusia. Itu intinya, itu pesan kita hari ini di Hari Pahlawan. Yes. Oke, sebelum kita lanjutin diskusinya, saya perlu menyampaikan sebuah informasi penting yang saya kira ini banyak digunakan oleh teman-teman semua. Jadi ini bukan iklan ya. Ini karena OJK untuk Otoritas Jasa Keuangan itu mencabut izin operasional dari OVO Finance. Nah, ini saya kira teman-teman yang biasa selalu menggunakan apa-apa, membelikan online atau naik taksi online dan sebagainya menggunakan jasa OVO, ini secara resmi sudah dicabut dengan alasan karena keputusan dari rapat pemegang saham sendiri, jadi dibubarkan perusahaan itu. Nah, ini tentu saja biasanya pasti saya yakin banyak juga yang sudah padung memasukkan atau top up cukup besar nih di OVO. Saya kira akan ada aturan-aturan lebih lanjut bagaimana mereka-mereka yang walaupun sudah bubar apakah masih tetap bisa digunakan karena sudah terlanjur uangnya masuk. Ini informasi buat Anda semua. Nah, kita lanjutkan Bung Rocky berkaitan dengan kemarin dalam beberapa pekan ini juga kita selalu menyoroti soal etika kekuasaan, terutama dikaitkan dengan soal bisnis. Gitu. Ini menjadi pertanyaan yang menarik saya mencermati di berbagai WhatsApp group. Nah, ini perlu kita catat, WhatsApp group itu sekarang sudah jadi media loh ya, jangan dianggap ini hoax lagi. Ya, ini beritanya saya kutip soal putra dari Presiden Jokowi, putra
bungsu dari Presiden Jokowi ini sekarang sangat aktif rupanya melakukan akuisisi. Sekarang dia mengakuisisi sebuah perusahaan saham PT Pancamitra Multi Perdana itu Udang Beku nih kalau nggak salah perusahaan ini, nilainya sampai 92 miliar. Nah, orang bertanya-tanya, ini dari mana sumber dananya? Karena bukan hanya kasus ini ya, Kaisang kan sebelumnya juga sempat mengakuisisi saham saham dari perusahaan klub sepak bola dan juga usaha-usaha lain. Ini kembali lagi pertanyaannya, apakah tidak boleh anak seorang presiden itu berbisnis gitu? Ya, ini problem yang timbul karena lingkungan bisnis kita kotor. Ya. Kalau bersih mungkin gak ada soal kan. Tapi akhirnya orang kaitkan dengan berbagai macam peristiwa yang di dalamnya bisnis dan politik berkelindan itu. Orang bertanya, apa ini pembelian saham itu bridging? Apa di belakang itu ada saham tidur yang sebetulnya hendak diselundupkan tuh. Jadi seluruh persoalan kita harus kita kaji secara political economy dan public ethics kan. Lain kalau seseorang betul-betul lepas dari kekuasaan atau betul-betul kekuasaan itu taruh seluruh peralatan bisnisnya ke dalam yang biasa disebut blind trust. Nah, kita nggak begitu kan. Undang-undang kita juga lemah dalam soal itu. Karena itu hanya bisa diawasi dengan etika publik. Karena itu menjadi normal kalau netizen bertanya dari mana uang semuanya itu tuh. Apakah memang ada semacam ya disebut, kita bisa sebut rekayasa akuntansi sehingga mungkin nggak segitu besarnya, tapi itu kan bisa karena itu persepakatan perdata, gampang lah kita tahu bahwa saham hari ini bisa diagunkan pada saham orang lain besok hari lalu putar lagi karena sifat dari financial market yang footloose, nggak ada jejak tuh. Tapi begitu angka itu dimunculkan 92 miliar, itu orang mulai berpikir tuh apa sebetulnya arti 92 miliar itu dan apa artinya perusahaan pengekspor udang beku itu tuh. Jadi gejala-gejala semacam ini selalu muncul ketika kekuasaan betul-betul terlihat menyembunyikan banyak hal tuh. PCR belum selesai, tiba-tiba ada berita soal itu di berita bisnis. Padahal sebetulnya karena keterbukaan informasi, maka orang bisa akses apa yang berlangsung di pasar modal. Jadi soal-soal semacam ini yang latar belakang politiknya, nuansa kong kali kongnya lebih besar, lebih kuat daripada sekedar transaksi perdata biasa. Itu baseline kita. Ya, saya kira ini penting juga dipahami karena komunikasi publiknya ini orang kemudian membanding-bandingkan bagaimana rezim Jokowi dengan rezim Pak Harto, katakanlah misalnya gitu ya. Karena kalau pada SBY ini waktu itu nggak ada persoalan bisnis ya kelihatannya, atau mungkin ada, kalau ada saya tolong dikoreksi. Tapi yang jelas mereka membandingkan Pak Harto dulu anak-anaknya mulai berbisnis setelah sekian puluh tahun Pak Harto berkuasa. Nah ini kan Pak Jokowi ini baru pertengahan periode kedua dan salah satu putranya ini sangat agresif dalam berbisnis. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Saya kira itu wajar-wajar saja ya karena Anda menyebut tadi backgroundnya dalam situasi sekarang ini memang banyak sekali kecurigaan yang berdasar gitu ya. Publik ini kan nggak sekedar asal curiga gitu. Ya itu dulu zaman Pak Harto di ujung kekuasaannya itu kita baca banyak laporan dari jurnalis Australia terutama yang menyoroti praktek bisnis anak-anak Pak Harto. Dia dulu disebut sebagai Jenkins Papers, yang itu wartawan dari Sydney Morning Herald. Ya, Australia. Jadi memang kita selalu menduga bahwa akumulasi bisnis itu paralel dengan akumulasi kekuasaan, apalagi di ujung pemerintahan Presiden Jokowi itu. Jadi ini kesempatan orang untuk menilai apakah Presiden Jokowi mengerti apa yang terjadi di belakang layar istana itu. Siapa yang sebetulnya mensponsori anak-anaknya itu. Jadi ini pertanyaan seperti Jenkins Paper itu, David Jenkins namanya itu, mempertanyakan di Mantara lah, konsesi Cengkes segala macam itu sampai Jeruk Pontianak di Monopoli itu. Jadi hal yang sama berlangsung di mata kita hari ini. Karena itu sangat beralasan orang membandingkan bahwa model kapitalisme otoritarian dari Orde Baru sebetulnya juga dipraktekkan di era Presiden Jokowi. Walaupun dengan segala macam alasan bahwa
oh ini nggak ada hubungannya. Tapi kaitan-kaitan itu akan terbaca nanti kalau kita bongkar secara lebih detail bahwa sejak awal Presiden Jokowi juga ada di dalam lingkungan yang sama tuh, diasuh oleh oligarki. Jadi tema oligarki itu sebetulnya sangat relevan untuk menerangkan bisnis dari anak-anak presiden. Itu prinsipnya dengan mudah tuh kita perhatikan, bukan sekedar niat tapi ambisi-ambisi bisnis dari keluarga Presiden Jokowi. Oke, nah masih kaitannya dengan bisnis ini, karena yang paling heboh jujur saja ini bisnis PCR, dan seperti kita prediksi ini nggak akan selesai, karena sekarang ini beredar surat dari para relawan Jokowi. Ini ada nama-nama lengkapnya, tapi saya mesti diverifikasi apakah surat ini surat resmi atau bukan. Tapi yang jelas di situ inline sih, karena para relawan Jokowi ini kan mempersoalkan bisnis dari para pejabat gitu. Dan banyak sekali poin-poin, di antara lain minta agar para pejabat yang terlibat ini diberhentikan dari kabinet, kemudian juga diseret ke ranah hukum. Tapi orang juga kemudian tertawa-tawa ketika membaca poin ke-7, karena di situ mereka para relawan minta dilibatkan dalam masalah seluas-luasnya dalam penanganan pandemi. Saya kira sebenarnya kalau mau dilibatkan kayak kita, kayak masyarakat luas, itu misalnya jadi relawan sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian ini yang dimaksud dengan bisnis kan ini jadi persoalan, jadi komplikasi baru ini. Iya, itu saya juga baca dapat kiriman. Saya nggak tahu itu rekayasa hoax atau apa. Tapi selama dia nggak dibantah, kita anggap aja bahwa itu adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh relawan. Dan masuk akal logikanya tuh. Karena dia relawan, udah tahun ke-7 nggak dapat apa-apa kan. Maka masuk akal para relawan ini jengkel atau kesel. Mereka menyaksikan bagaimana GSI mengakumulasi keuntungan triliunan dari bisnis PCR, sementara mereka nggak dapat. Tapi sekaligus jadi konyol, karena mereka minta remah-remah. Jadi seolah-olah melapor pada presiden bahwa mereka nggak kebagian remah-remah dari bisnis PCR. Karena itu sebetulnya kan itu yang diincar tuh. Oh, kita aja yang lakukan nih bisnis-bisnis itu. Jadi di sini juga moral hazardnya tuh, apa namanya, kecurigaan publik bahwa ini mumpungisme tuh. Seolah-olah nanti begitu dapat bisnis maka mereka berhenti untuk mengkritik PCR kan. Jadi ini surat yang ditujukan pada semua pihak sebetulnya. Ditujukan pada Pak Luhut mungkin juga dengan alasan ini tembusannya ke presiden atau Pak Erick Thohir. Nah, bagian ini yang dari awal kita anggap ini busuk betul nih. Karena relawan itu ya udah, nama juga relawan, ya diem aja kan. Kalau udah presiden mau kasih nggak dikasih ya diem aja, namanya relawan. Kalau dia nuntut sekarang itu artinya dari awal dia punya motif itu. Tapi buat kita bagus juga karena diperlihatkan bahwa motif relawan itu sebetulnya adalah duit. Mungkin nanti ada komisaris di pasar tradisional mungkin diangkat. Nanti ada Kementerian BUMN, ada dirjen pasar tradisional, diangkatnya jadi komisaris di situ buat ngurus-ngurus pedagang kelapa supaya dapat fee. Jadi kelihatan bahwa ini udah lapar, relawan udah lapar. Sementara mereka yang sebetulnya bekerja keras itu tersingkir oleh mereka yang punya informasi tentang bisnis-bisnis rumit macam PCR ini. Jadi PCR itu membuka borok para oligarki, juga borok para relawan tuh. Ya. Dua-duanya menderita sebetulnya karena yang bisnis PCR besar kan ini udah ketakutan. Karena itu satu langkah lagi KPK dan polisi harus bekerja dong. Karena ini udah jadi skandal kok, di mana-mana orang bicara itu tuh. Ya. Nah ini sebetulnya, skandal ini yang ditunggu sebagai limpahan recehan oleh relawan tuh. Itulah. Ya. Makanya ini karena saya sendiri masih belum konfirmasi apakah betul ini surat dari para relawan sungguh-sungguh. Karena itu untuk amannya saya kira kita sebut saja seperti Anda kemarin sebut sebagai surat dari gorong-gorong lah gitu ya. Jadi ya, ini surat dari gorong-gorong. Ya. Karena itu kita analisa juga dengan teori gorong-gorong aja gitu. Nanti dibilang nyebarin hoax, nyebarin ini, nyebarin itu, tuh bukan, kita menganalisa gejala itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau orang kemarin sekarang mulai minta bagian juga dalam masalah pandemi khususnya PCR ini sekarang momennya kurang pas ini, Bung Rocky, karena harga sudah diturunkan. Bahkan kemarin Direktur Bio Farma itu kan menyatakan bahwa di DPR sebenarnya masih bisa diturunkan lagi dari harga 300.000 sampai 275, tapi ada syarat-syaratnya yang dia kemukakan gitu. Jadi artinya sebenarnya dasarnya memang nggak sebesar seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi keuntungannya sangat besar.
Nih kalau tahu benar ada surat dari gorong-gorong ini kasihan karena mereka akan Anda seperti Anda sebut tadi tinggal remah-remahnya, daging-dagingnya itu udah dimakan duluan oligarki yang sebelumnya kan gitu. Ya mungkin juga dia berpikir ya udah diobral, maka kasihlah kita kesempatan para relawan untuk buka kios-kios PCR lah, dapat splatteran kalau istilah zaman dulu kena splatteran lah. Jadi itu menunjukkan bahwa betul-betul moral kita itu merosot. Bagaimana mungkin tuntutan etis untuk membongkar kasus PCR ini masih dibuntutnya masih mau ditagih supaya dia dapat bisnisnya juga, Tuhan. Begitu cara kita melihat relawan Presiden Jokowi itu yang udah terseok-seok tapi masih berharap untuk dapat sisa-sisa pesta. Padahal pestanya bentar lagi pindah ke KPK pestanya. Iya. Oke, tetapi apapun juga namanya usaha ya, sudahlah boleh berhasil atau tidaknya itu kan urusan lain. Yang penting usaha dulu. Ya berniat aja udah bagus itu kan. Saya baca itu kok nelangsa banget ya itu bahasa relawan sekarang. Pokoknya dulu galak gitu. Ya udah, kalau usahanya gagal gabung sama oposisi lah. Kita masih punya sedikit pundi-pundi untuk dibagi-bagi pada relawan. Yes. Karena sekarang oposisi sebetulnya lebih kaya dari relawan. Ya, karena kita mandiri gitu ya. Nggak terganggu oleh inflasi kekuasaan. Iya. Setidaknya kaya hati lah, itu yang jelas, itu clear lah di situ. Ya, kaya hati dan kaya akal. Kaya akal, wah betul, kaya akal, dan akal itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bung Rocky sekali lagi. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Ya, selamat Hari Pahlawan, karena itu adalah standar moral dari Republik. Terima kasih.